Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Komputer. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Juliandi. Nama saya Muhammad Jasmine Rafiq. Dan saya Khairul Fahri Al-Fikri. Baiklah, langsung saja yang pertama saya menjelaskan tentang sistem. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan informasi hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Literatur teori. A. Pengertian sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi sebagai bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai satu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu 1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Pengertian sistem menurut sejumlah para ahli. Menurut L. James Havery, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lain, dan maksudnya untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Menurut John McManama, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan bekerja sebagai suatu sistem organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dari pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwa pengertian sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen yang saling berhubungan atau saling terkait satu sama lain, yang secara bersamaan mencapai tujuan-tujuan yang sama. B. Ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan, yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut tidak bersinggung dengan sistem informasi lainnya. Ruang lingkup SIM sebenarnya tertuang pada 3 kata pembentuknya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Di dalam perusahaan, yang dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal seperti persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, keuangan, personalia, serta pihak eksternal seperti supplier dan konsumen, yang saling terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha. Baiklah, dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Rafiq. Saya lanjutkan, masuk yang ke poin C, tipe sistem. Ada berbagai tipe sistem berdasarkan kategori. Yang pertama itu ada atas dasar keterbukaan. Sistem terbuka di mana pihak luar dapat mempengaruhinya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakatan modern. Kedua, atas dasar komponen. Sistem fisik dengan komponen materi dan energi merupakan sistem yang ada secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya. Atau sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain-lain. Sistem non-fisik atau konsep.
Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, atau sistem teologia yang merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Masuk ke poin D, subsistem. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme, pengendalian, dan umpan balik serta lingkungan. Berikut elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem. Yang utama, tujuan. Yang kedua, masukan. Ketiga, proses. 4, keluaran. 5, batas. Dan 6, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Selanjutnya ke poin E, sistem dan organisasi. Organisasi adalah struktur sosial resmi stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan dan memproses sumber-sumber itu agar menghasilkan output. Definisi behavioral organisasi adalah kumpulan hak khusus, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dengan cermat diseimbangkan oleh periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Ada peranan penting sistem formasi dalam organisasi, antara lain yang pertama, peningkatan produktivitas. Kedua, pengurangan biaya. Ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Keempat, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis. Kelima, mengaitkan perancangan, pekerjaan, dan pengendalian dalam organisasi. Yang keenam, mengkoordinasikan subsistem-subsistem dalam organisasi. Masuk ke poin F, sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Tentu saja, hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu dari dua lainnya, atau software dan firmware. Yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Kedua, perangkat lunak atau software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan tulis oleh komputer. Yang ketiga, brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengelolaan data. Brainware merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya suatu sistem komputer. Baiklah, dilanjutkan oleh teman saya, Khairul. Sistem informasi komputer. Sistem informasi komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi rutin seperti penggajian, keuangan, inventaris, dan sebagainya. 2. Sistem otomatisasi kantor dan sistem kerja pengetahuan. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge atau pengetahuan. Sistem otomatisasi kantor mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk transformasi data dan atau manipulasi dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. 3. Sistem informasi manajemen tidak menggantikan sistem pemrosesan transaksi, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan membuat keputusan. 4. Sistem pendukung keputusan. Sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen, karena menggunakan basis data sebagai sumber data. 5. Sistem informasi manajemen. Sistem yang mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi,
termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. 6. Sistem ahli dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. 7. Sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Bila kelompok perlu bekerja bersama-sama untuk membuat keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur, maka grup discussion support system menjadi suatu solusinya. 8. Sistem pendukung eksekutif. Sistem tergantung pada informasi yang dihasilkan oleh sistem pengolahan transaksi. Sistem ini membantu para eksekutif untuk mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dan menyediakan grafik-grafik pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Demikianlah video penjelasan dari kelompok presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.